Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Hadis Tamim hadis. Yang sangat-sangat saya hormati serta Allah muliakan Ketua DKM Masjid Al-Ghufran serta jajarannya, para kesepuhan sepuh, para tokoh masyarakat, serta bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah, senantiasa ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya anugerah yang Allah berikan sampai saat ini kepada kita, berbagai macam nikmat iman Islam, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah serta kemudian duduk istiqomah untuk taklim setiap sebulan sekali setelah sholat maghrib, lanjut dengan setelah sholat isya. Senantiasa keberkahan Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan syariatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudu wadiduhu al-adam wa dalilu ala zalika wujudu hadhil makhluqati. Mengenai sifat-sifat Allah itu kan ada 3 ya, sifat wajib, mustahil, dan sifat jaiz. Ini pokok dasar keimanan dulu. Keimanan ini kan menyangkut hukumnya dengan keyakinan, masalah hati. Dasarnya jadi bahwa dari 20 dari mana kita mengenal Allah? Karena Allah mengenalkan dirinya. Ngulang dulu ya.
Karena Allah mengenalkan dirinya. Kalau Allah tidak mengenalkan dirinya, maka tidak mungkin kita mengenalnya. Kalau tidak mengenalnya, maka nggak ada apa-apa. Maka wajib mengenalnya. Nah, Allah mengenalkan dirinya lewat mana? Lewat sifat-sifatnya. Jadi kita mengenal Allah itu lewat mana? Lewat sifat-sifatnya. Karena kan ditanya siapa yang sudah pernah bertemu, gitu kan? Itu. Nanti kita mengenalnya lewat mana? Lewat sifat-sifatnya. Jadi Allah mengenalkan dirinya lewat sifat-sifatnya. Sehingga kita ketika mengenal sifat-sifatnya, maka kita mengenal Allah. Maka sifat yang wajib diketahui ada 20. Sifat wajib bagi Allah 20, mustahil 20, jaidnya 1. Jadi ada sifat wajib, mustahil, dan jaid. Nah, ini masuk kepada apa namanya? Aqaidin, ya, aqaidin. Jadi akidah agama. Mana sifat 20 itu? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat, qudrat iradat, ilmun, ayan, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakalliman. Itu Allah mengenalkannya dari situ. Sifat 20 itu. Maka wajib hukumnya mengetahui sifat-sifat Allah yang 20 ini. Kalau yang 99 itu bukan sifat tapi asmaul husna. Ya. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Asmaul husna itu sifat yang 99. Kalau ini yang wajib. Nah, dari yang wajib ini dibagi menjadi 4. Jadi agak paham bentar-bentar ya, pelan-pelan aja nih, nggak usah tegang. Kalau ini khawatirnya saya mudilun wa mudilun. Khawatirnya sesat menyesatkan. Jadi pelan-pelan akidah itu. Jadi kalau nanti saya mengajarkan sesuatu yang menyesatkan, saya berdosa karena bapak-bapak sesat atas dasar saya. Ya. Dibagi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Ya. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. 1, 5, 7, 7. Rumusnya tuh. 1 dari 20 itu. 1, 5, 7, 7. Mana 1? Wujud. Nafsiyah. Mana 5? Qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. 5 tuh. Nah, sekarang ma'ani 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7. 7 lagi. Qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Itu, jadi baginya tuh. Kita berlanjut kepada sifat 1 nih, sifat wujud. Wajib di dalam hak Allah Ta'ala apa sifat wujud. Nah, salah satu sifat yang pertama tadi adalah wujud. Yang kita artikan itu ada. Nah, begini. Kita yakin Allah ada? Yakin.
Harus yakin itu Allah ada, harus yakin. Kalau tidak yakin, rusak Pak semuanya. Ya namanya tidak ada berarti kita mau ngapain aja, bebas, mau maksiat mau apa gitu. Nah pertanyaannya, pernah nggak melihat Allah? Loh, gitu. Merasakan, susah kita mah. Melihat karena kita mah kadang-kadang lebih percaya sesuatu yang terlihat, padahal ada yang gaib. Dari mana Allah itu ada? Mana dalilnya Allah itu ada? Dalilnya adalah wujudu hadhil makhlukati. Karena ada makhluknya. Pertanyaannya gini, Pak. Allah itu ada? Ada. Mana buktinya Allah ada? Ada makhluknya. Makhluk itu ciptaan. Ada ciptaannya. Seperti gini nih. Ini ada kitab nih Pak nih. Ada Pak kitab Pak? Ada. Ini saya ngomong Pak, Bapak yakin nggak? Pak ini ada yang membuat Pak. Bapak yakin nggak? Yakin. Pasti ada yang buat nih. Pasti ada yang buat. Nggak mungkin ujung-ujung ada. Pasti ada yang buat. Walaupun Bapak belum pernah melihatnya, ya, melihat orangnya yang membuat ini belum pernah kan Pak? Belum. Yang mengarangnya apalagi? Tapi kita yakin pasti ada yang membuatnya, walaupun kita tidak melihatnya. Nggak tahu nih siapa yang membuatnya, mencetaknya siapa, ya. Tapi pasti ada, gitu. Kembali lagi kepada yang lebih ini lagi, adanya makhluk, ada manusia, ada yang membuatnya, ada, pasti. Ya seperti tadi tuh. Jadi bapak-bapak ini ada sendiri Pak, kita nggak yakin, pasti ada yang buat, gitu. Bapak-bapak ada matahari tuh, ada. Bapak yakin itu ada yang membuat? Harus yakin, pasti ada yang membuat, gitu. Oh siapa coba yang membuatnya belum pernah lihat, ya Bapak juga belum pernah melihatnya, belum pernah melihatnya. Artinya kenapa? Karena tidak mungkin matahari itu dibuat oleh manusia. Kan selama ini kita mohon maaf nih. Ini contoh. Kenapa Bapak tidak mencuri? Karena ada polisi. Kalau polisinya tidak ada, gitu. Kalau polisinya tidak ada, mencuri enggak? Mencuri. Karena kenapa tidak mencuri? Karena ada polisi. Karena ada cerita begini, Pak Haji. Ada nenek-nenek curhat. Mending zaman dulu lah. Zaman dulu mah enak. Ke supermarket itu, ke warung Pak. Duit 500 itu dapat macam-macam, banyak. Dapat sembako, dapat macam-macam dapat. Sekarang mah susah. Kenapa Nek? Sekarang susah karena ada CCTV. Jadi dulu itu mudahnya karena tidak ada CCTV. Jadi nggak ketahuan ya. Kalau sekarang ada CCTV walaupun nggak ada orangnya tapi ketahuan. Nah, begitupun hidup kita Pak. Ketika meyakini Allah itu ada, itu gini nih. Ketika meyakini Allah itu ada, maka hidup kita akan menjadi hati-hati. Gitu. Selalu optimis. Gitu. Hidup ini optimis. Jangan putus asa. Gitu. Karena kita meyakini itu Allah itu ada. Bukan hanya ada, tapi adanya Allah itu kidam. Bukan hanya ada, adanya Allah itu bako. Bukan hanya ada, adanya Allah itu mukhalafatul lil hawadisi. Adanya Allah itu qiyamuhu bi nafsihi.
Adanya Allah itu wahdaniyat. Jadi kembali ke satu tadi tuh. Kembali. Adanya Allah itu kudrat. Adanya Allah itu iradat. Adanya Allah itu dan seterusnya. Ya, basor kalam sama basor kalam tuh. Jadi mengerucutnya ke satu tadi, sifat nafsiyah. Adanya Allah itu dengan zatnya. Bapak jangan ngebayangin fisik, Pak. Mustahil. Ada kalimat begini, Pak. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan ciptaan Allah, jangan memikirkan zat Allah. Jadi pikirkannya ciptaan Allah. Indah amat di manusia ya. Sama begini, tapi beda-beda karakternya. Itu ya. Sama nih, tapi beda-beda karakternya. Terus ada orang sini begini bentuknya, orang sini begini bentuknya, orang sini begini bentuknya. Dan ciptaan. Jadi pasti akan berbeda, Pak. Adanya Allah itu dengan kita. Beda. Kalau kita kan kelihatan tuh wujudnya. Allah itu wujud ada, tapi tidak seperti makhluk karena bukan makhluk. Jadi Bapak jangan membayangin sama dengan makhluk. Nauzubillahi min dzalik, Allah mabait jauh. Nah, yang kita kadang-kadang mohon maaf ini. Banyak orang-orang yang lalai maksiat itu karena meragukan, entah kutip itu, meragukan adanya Allah sehingga bebas berbuat apa saja karena tidak ada orang, padahal Allah ada. Kenapa? Karena adanya Allah melihat, adanya Allah mendengar. Jadi bukan hanya ada, tapi melihat. Bukan hanya ada, tapi mendengar. Sehingga semua tingkah laku kita itu sudah pasti tidak akan pernah keluar dari penglihatannya. Kan timbul untuk keyakinan, Pak. Ketika kita menekankan, meyakinkan bahwa Allah itu ada, maka kehati-hatian, selalu optimis, merasa tenang, itu tidak iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Contoh gini Pak Haji, Bapak kalau ada orang beli mobil, banyak orang bilang begini Pak, kapan ya saya kayak dia? Gitu Pak ya. Biasanya misalkan Bapak mah enggak lah, ini mah contoh. Ada orang beli rumah, ngomong gitu, kapan ya kita kayak dia? Besoknya dia pergi umroh, kapan ya kita kayak dia? Gitu, gitu aja tuh. Tapi pernahkah bapak-bapak ngomong ketika ada jenazah lewat? Jenazah lewat, pernah nggak ngomong gini nih, Pak Haji? Kapan ya saya kayak dia? Nggak ada Pak yang ngomong begitu, nggak ada. Kapan ya saya kayak dia? Kalau orang beli mobil, kita belum tentu Pak beli mobil. Walaupun ngomong kapan ya saya kayak dia, belum tentu. Orang punya harta banyak, belum tentu kita punya harta banyak. Tapi kalau jenazah mah sudah pasti itu mah, sudah pasti. Sehingga maksud tadi banyak lupa, banyak lalai. Kenapa kita ragu Pak dalam hidup ini? Keluh kesah yang ada. Karena tadi tidak meyakini bahwa ilu ada dengan segala sifatnya. Sehingga putus asa, gitu kan? Sehingga merasa sendiri, selalu pesimis, gitu kan? Iri, dengki. Ada dalam diri kita tuh. Karena tidak meyakini tadi. Tidak meyakini. Seakan-akan kita hidup ini sendiri gitu. Padahal semuanya itu adalah selalu ada dalam pantauan Allah. Di dalam kitab Nashihul Ibad itu Pak, ada
5. Kunci sukses hidup dunia dan akhirat. Sukses, selamat maksudnya, selamat dunia dan akhirat. 1, ketika datang kepada kita kekecewaan, musibah. Pasti Pak, namanya hidup. Enggak bahagia terus. Enggak sedih terus. Mau yang punya duit kayak. Apalagi yang tidak punya duit lah, jangan diomong itu mau ya. Yang punya duit aja tidak akan bahagia terus Pak. Banyak tokoh-tokoh besar dalam tanda kutip orang yang frustasi Pak. Bunuh diri, lari ke miras lain sebagainya. Karena kegalauan dalam hidup, tidak merasa bahagia dalam sebenarnya. Ketika ditimpa musibah, ini masuk ke akidah juga, musibah, kekecewaan, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Udah Pak, kalau ngomong gitu. Innalillah. Sesungguhnya ini adalah dari Allah. Kalau kita meyakini itu dari Allah, maka terima Pak. Terima Pak. Udah jangan tawar lagi, terima. Sudah jalannya dari Allah. Khairihi wa syarrihi. Bagusnya walaupun jeleknya. Kan kita kadang-kadang Pak kalau tidak sadar, kenapa sih begini amat? Nah gitu kan tuh. Sehingga kan timbul apa Pak? Penyakit Pak. Kok bisa begini sih? Kok bisa gagal sih? Ya, kok bisa berantakan sih? Ya. Maka kalau orang yang punya kekuatan akidah, dia akan berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak ada udaya, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan. Kecuali atas pertolongan Allah. 1. 2. Jika ketemu dengan kebahagiaan, nikmat. Pasti itu tadi. Karena hidup itu ada musibah, ada nikmat. Ya. Bis makan, ada bapak pengen beli ini, ada nikmat tuh Pak ya. Pengen bangun subuh-subuh, bangun subuh, nikmat tuh. Kemudian BAB, segala macam Pak, itu nikmatan. Maka ucapkan alhamdulillah. Itulah tanda syukur kepada Allah. Kembalikan lagi kepada Allah, memuji Allah kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi kita memuji karena sudah mendapatkan kenikmatan yang tidak beriman. Bangun tidur, gitu kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kenapa? Kita dibangunkan dari kematian sesaat. Kan mati Pak kita, cuma napas doang. Ada orang tidur makan, Pak, ada nggak? Nggak ada. Selesai aktivitas, mati. Nggak hidup dia. Cuma masih bernapas. Bedanya itu doang dengan orang mati. Kalau orang mati makan nggak bernapas, ya. Ini mah bernapas, tapi sama-sama tidak sadar. Kalau ini mah jelas tidak ada nyawanya, ini ada nyawanya, tapi tidak sadar. Mati. Kemudian jika maksiat, berdosa, maka buru-buru bertaubat dengan membaca salah satunya istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi.
Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Maka setelah sholat itu Pak, istighfar. Karena sudah pasti ada dosa. Sudah pasti Pak. Maka salah satu menggugurkan dosa-dosa itu adalah beristighfar. Mohon ampun kepada Allah. Cuma ngomong doang itu. Nggak apa-apa, ngomong aja dulu istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Wa atubu ilaihi. Oh itu kan cuma ngomong doang, kan akan berubah Pak. Karena dengan omongan pun Bapak bisa terjadi sesuatu Pak. Coba Bapak ngomong nih, saya cerai kamu. Jadi nggak talak tuh Pak? Jadi nggak talak? Jadi. Saya talak kamu. Omongan doang jadi. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Maimunah binti Samsudin. Omongan tuh dengan mas kawin 7 kilogram besi. Boma semua mahal. Yang tadinya orang lain jadi sah. Nah, omongan itu. Maka hati-hati tuh Pak. Jadi kita beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jamil ma'asi wa dzunub. 3. Ntar 2 minggu depan lagi, bulan depan lagi baca. Semuanya kan 5 tuh. Kita lanjut dulu ke masalah sifat wujud. Wadiduhu al-adamu. Lawannya dari sifat wujud adalah al-adamu. Apa adam? Tidak ada. Ya gini maksudnya. Allah itu wajib ada. Allah itu wajib wujud. Allah mustahil tidak ada. Allah mustahil adam. Adam itu apa Pak? Tidak ada. Bapak 1940 ada yang lahirnya 1940? Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti dulunya ada nggak? Dulunya ada nggak? Ada. Nggak ada dulunya mana? Dulunya nggak ada Bapak, nggak ada Pak. Sekarang ada. Besok tidak ada. Besok tidak ada Pak, selesai. Tapi kalau Allah dulu ada, sekarang ada, nanti tetap ada. La awala wala akhir. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau kita mah awalnya ada, akhirnya juga tidak ada. Jadi nggak ada terusnya. Kita mah tidak ada. Apalagi nih jasad Pak. Bapak nggak percaya, izin Pak ke makamnya di mana? Di sini ya? Makamnya di mana makamnya? Takut di sini nih, sini izin aja Bapak. Ke yang nunggunya izin Pak. Mana kuburan paling pertama di sini? Nanya. Emang mau ngapain Pak? Saya mau melihat tuh jasadnya, ada nggak? Gitu ya. Bapak bongkar tuh, nggak ada Pak. Ada juga paling tulang. Bahkan di Karian itu, di Karian. Berapa kuburan tuh di Karian Pak. Diangkat. Dipindahkan. Jadi pemerintah beli lagi tuh. Beli tempat. Kuburan itu diangkat Pak. Satu kuburan 2 juta. Digali. Digali Pak. Itu ada yang di dalamnya tanah doang. Ada. Diambil aja tanah tuh. Kalau tulang ada. Ada yang sudah nggak ada apa-apa Pak di dalam. Dulunya sama seperti kita ada. Ada seperti kita. Dan itu pasti Pak. Akan kita lalui. Pasti. Saya Pak Haji. Allahumma yarhamhu. Punya sahabat. Beli ininya luas. Di tanah.
Prihatin orangnya Pak. Terus baru buat ruko dia, buat disewakan pinggir jalan ruko. Belum selesai Pak, belum selesai, masih gini-gini. Belum selesai, masih begitu tuh batang. Kemarin wafat Pak, ini malam 3 hari ini. Belum menikmati. Belum menikmati. Seharusnya itu tadi menjadi gambaran buat kita. Besok lusa kita pun bakal menyusul. Walaupun tidak pernah ngomong begini, kapan ya saya seperti dia. Tapi pasti. Apa Adam? Tidak ada. Mustahil Allah tidak ada. Mana dalilnya sini nih? Kecil Pak. Si meraba-raba juga ininya nih. Lalu wujudnya itu zatnya tidak menerima terhadap tidak ada, tidak menerima terhadap Adam. Jadi zatnya ini tidak menerima terhadap Adam, tidak ada. Azlan wala abadan, ya, selamanya. Wahwa sifatun nafsiyatun aisubudiyatun. Sifatnya masuk kepada sifat nafsiyah. Jadi adanya Allah itu dengan apa? Zatnya. Zat Allah. Gitu. Kalau kita kan kelihatan begini nih. Tapi Allah itu mah zat. Gambarannya seperti apa? Ini contoh. Bapak saya taruh di sini nih gula. Gula masukin ke ini nih. Terus diaduk. Diminum manis nggak Pak? Manis ya? Kelihatan nggak manisnya? Manisnya kelihatan nggak? Enggak. Tapi manis. Kerasa. Gitu. Maka ketika merasakan Allah itu ada. Ketika kita merasakan Allah itu ada. Tadi itu. Di samping meyakini, merasakan bahwa Allah itu ada. Maka pasti Pak. Kita sholat itu pikiran tidak kemana-mana. Apakah sholat wajib khusyuk? Wajib khusyuk Pak. Terus gimana dong khusyuknya? Susah. Gitu. Tapi wajib khusyuk. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, jagalah ala salawati, terhadap salat yang 5 waktu yang difardukan. Was salatil wusta, dan salat pertengahan. Mana salat pertengahan itu? Asar, subuh. Wakumu, dan kerjakanlah semua itu lillahi, karena Allah, qanitin, dengan khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah kita gini Pak. Terus kemana kita tuh ketika bersujud? Kok sujud ke sana? Mana Pak? Ka'bah ya. Ini Ka'bah nih Pak nih. Orang sini ngadep ke sini, yang di sini ngadep sini, yang di sini ngadep ke sini. Gitu. Bukan berarti bahwa Allah itu hanya ada di situ, enggak. Tapi karena melihat di sinilah kiblatnya. Siapa yang menginikan itu? Rasulullah yang mencontohkannya. Ini kiblatnya. Salat itu mengarahnya ke sini. Bukan berarti kita sujud kepada bentuknya. Sujud kepada batunya, bukan. Tapi karena Rasulullah pun mengajarkan kita sujudnya ke arah itu. Gitu. Kan kita di sini Pak, kalau di sini kita mustaqbilal kiblat. Kalau bertemu langsung melihat mustaqbilal Ka'bah.
Mudah-mudahan kita ke sana, amin Pak. Amin Pak, masih ada celah, masih muda Bapak masih bagian. Syaratnya kan hafalkan 3 surat ya Pak ya. Hafalkan 3 surat. Surat Waqiah, surat Tabarok, dan surat Tanah. Bisa buat DP ya. Surat Tabarok. Tuh. Yang kedua. Wa yajibu bi kita lal qidamu wa ma'nahu annahu la awala lahu ta'ala wa diduhu al khudusu wa dalilu ala dzalika annahu law kana hadisan lah taja ila muhdisin wa huwa muhal. Wajib di dalam hak Allah Ta'ala, maksudnya wajib dengan sebenarnya hak Allah, al qidamu, sifat qidam. Qidam itu dahulu. Maknanya annahu la awalalahu. Sesungguhnya Allah itu tidak berawal, itu awal itu. Jadi gini, la awal itu. Awalnya gitu maksudnya itu. Tidak ada, enggak ada. Kalau kita kan awalnya ada enggak? Enggak ada. Tapi Allah tidak berawal. Tidak disebut pertama, itu tidak. Kalau pertama sama dengan kita. Jadi adanya Allah itu kapan? Adanya Allah itu awal. Awalnya apa? Tidak berujung. Kalau Bapak kan awalnya ada nggak Pak? Tidak ada. Nah Allah itu mustahil itu. Mustahil awalnya Allah itu tidak ada. Gitu. Jadi tidak bisa dijelaskan Pak nih maksudnya. Kapan ya adanya? Pokoknya tidak berawal. Satu. Wadiduhu al-hudusu. Lawan daripada sifat qidam itu hudus. Al-hudus. Apa hudus? Anyar. Baru. Ini gelas baru nggak Pak? Baru. Bapak baru nggak? Baru. Karena tadinya tidak ada. Itu maksudnya tuh. Jadi Allah mah tidak hudus. Sebab kalau hudus berarti ada awal, gitu. Nih, sedikit nih Pak. Kenapa Bapak ada? Ada. Tadinya ada nggak? Nggak ada. Berarti baru. Allah itu ada. Ada. Tadinya? Ada nggak tadinya? Ada. Maka tidak disebut hudus. Tidak disebut baru. Kenapa? Allah itu bersifat qidam. Apa qidam? Dahulu. Adanya Allah itu dahulu. Gitu. Balik lagi sifat wujud tadi. Adanya Allah itu dahulu. Kalau bapak-bapak kita nih, adanya kita itu apa? Awalnya adanya kita itu baru. Sebab tadinya tidak ada. Allah memang dahulu, iya dahulu. Tapi dulunya ada nggak? Ada, gitu maksudnya. Gitu. Kalau kita di sini paling sepuh siapa paling sepuh sini? Paling sepuh. Haji ya. Haji kan pecinya udah NU nih, nutupin uban. Misalkan ada yang sepuh nih satu orang, Pak Haji misalkan sepuh nih. Pak Haji dulunya ada nggak? Ada. Tidak ada. Tidak ada. Yang muda nih. Berarti itu mah jadul gitu kan, jadul. Ini nih yang baru nih, nah gitu maksudnya. Kalau manusia makhluk tadinya tidak ada, sekarang ada, nanti tidak ada. Nah, agak rumit, nggak apa-apa Pak. Kalau Allah itu dahulu, artinya awal. Tapi ada awalnya nggak? Nggak ada awalnya. Kalau kita ada awalnya, tadinya tidak ada. Ini gelas ada awalnya nggak? Ada. Sebab tadinya tidak ada. Ini masjid? Masjid ini ada nggak? Ada. Ini masjid ada nih. Ini ada nih. Tadinya tidak ada. Sekarang ada. Nanti tidak ada. Sama. Hancur gitu. Ya. Jadi maknanya ini maksudnya tidak di awal,
Tidak ada awalnya. Lawannya hudus wal dalilu aladi kalau kana hadisan lah taja ila mudisin bahwa muhalun. Dalilnya jika Allah itu baru ini karena Allah kan dahulu. Jika Allah itu baru maka akan butuh terhadap yang memperbaharui. Kita kan baru nih Pak. Kita butuh enggak? Kita butuh Pak terhadap yang baru. Kita butuh. Kita adanya nih baru nih, maka butuh kepada sesuatu yang baru. Makan, minum, segala macamnya secara zohir, Pak. Karena di tubuh kita itu ada jasmani, ada ruhani. Jasad kita itu. Ada jasmani, ada ruhani. Jasmaninya tuh butuh makan, minum, istirahat, tidur, butuh Pak. Shopping, healing, pusing. Ada ruhaninya. Mana ruhaninya? Awas Pak. Saya baca artikel 80% penyakit itu karena pikiran. 20%-nya karena makanan. Jadi faktanya Pak, silakan Bapak baca ini menurut dokter ya. 80% itu karena pikiran. Bapak punya pikiran pusing, mau makan enggak Pak? Enggak. Tidur juga enggak bisa Pak. Coba Bapak dikejar-kejar apa itu? Yang kalau kita ngambil motor itu. Pinjol, Bapak dikejar-kejar pinjol gitu Pak. Pak. Itu pokoknya P21 lah, P21. P21 itu pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pala pusing. P21 itu. Coba Pak, Bapak punya pikiran Pak. Susah Pak makan. Tidur juga enggak. Jadi kalau bisa mah boleh milih mah mending sehat banyak duit. Nah, kalau boleh milih mah gitu ya. Mending sehat banyak duit, Pak. Sehat juga nggak banyak duit mah pusing. Banyak duit juga nggak sehat mah pusing juga. Azan dulu ya? Ayo boleh. Tunda azan dulu. Allahu Akbar.
Allahu Akbar Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Syarafa wa darajatan al kabasum Muhammad. Baik, Bapak rahimahullah. Jadi yang dimaksud dengan hudus itu, sifat mustahil hudus adalah ayyil wujudi ba'da adam. Adanya setelah tidak ada, mustahil. Jadi adanya Allah setelah tidak ada, itu mustahil. Jadi dahulu, Allah itu dahulu. Lawannya hudus. Apa hudus? Baru. Artinya baru itu tadinya tidak ada. Jadi apa disebutnya di sini tuh mana tadi? Nah, ayil wujud ba'da adam. Adanya setelah tidak ada, mustahil. Ini gelas ada, tadinya tidak ada. Bapak ada, tadinya tidak ada. Masjid ada, tadinya tidak ada. Allah ada, tadinya ada. Itu bedanya tuh. Ya. Jadi kalau makhluk mah adanya setelah tidak ada. Kalau Allah mah kidamnya dahulu tadi, adanya Allah itu tadinya juga ada, tetap ada gitu keyakinannya. Jadi itu, ini pelan-pelan dulu ya dimaknakannya. Wa ma'nahu annahu ta'ala la akhirlah. Maknanya mana tadi? Wa dalilu ala dzalika annahu law kana hadisan lahtaja ila muhdisin. Jika Allah itu baru, maka butuh kepada yang baru, wa huwa muhalun, dan itu mustahil. Jadi biasanya karena baru membutuhkan yang baru. Kita baru, butuh yang baru. Gitu. Jadi karena makhluk itu disebut dengan hudus, baru. Artinya baru itu tadinya tidak ada. Bapak itu dulu kenal Nokia ya, yang itu gambarnya ngerobah-robah ya, yang jadul itu Pak. Nah, sekarang udah nggak ada kan itu ya, udah nggak ada, diganti lagi itu. Yang sekarang, nih yang baru nih, baru, ya baru juga sekarang, nanti mah jadul lagi. Itu terus aja begitu tuh, jadul ini mah, nanti mah tidak ada. Gitu. Begitupun secara makro dunia. Sekarang ada, nanti tidak ada karena makhluk. Jadi makhluk mah semuanya juga adalah baru. Artinya baru, tadinya tidak ada, sekarang ada. Jadi pelan-pelan Pak, kalau akidah itu pelan-pelan gitu. Yang ringan-ringan saja Pak. Kalau musing-musing ini pasti hilang 12 besok. Ringan-ringan aja dulu. Satu lagi. Wa yajibu fi kita la al-baqa'u. Wajib indal baqallah ta'ala al-baqa'u. Apa makna baqa? Kekal. Wa maknahu maknanya annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la akhirlah, tidak berakhir. Tidak tamat Pak, tidak berakhir. Artinya baqa itu tidak ada akhirnya. Wa dalilu ala dzalika anna walau kana faniyan lakana hadisan wa malun. Dalilnya jika Allah itu ada akhirnya, jika Allah itu faniyan, lawannya rusak kan? Baqa itu kekal, lawannya rusak. Jika Allah itu faniyan, apa faniyan? Rusak, lakana hadisan, maka baru wa huwa muhadun. Ini maksudnya. Kekal. Ini ada. Karena apa? Baru ada. Nanti tidak ada.
Nggak kekal, Pak. Nggak ada yang kekal. Apalagi tubuh kita nih, Pak. Sekarang aja udah mulai banyak adunya ya. Yang lewat 50 ya udah banyak adunya ya. Adu makan juga sudah dibatasi. Gitu. Karena ini jasad itu hanya tumpuan manusia doang ya. Ada tuh saya ini tuh. Hati tempat jatuhnya pandangan Allah. Jasad hati tumpuan manusia. Utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Jadi Allah memandangnya bukan ke fisik, tapi ke hati. Coba tahu di mana Pak letaknya hati, Pak? Oh, ini hati seperti ini. Nggak ada tahu tempatnya di mana. Nggak usah jauh-jauh lah untuk mengenal di mana misalkan Allah. Hati aja coba. Hati nih, ruh kita, ruh. Di mana Pak adanya Pak ruh? Bapak kalau mau pengen melihat ruh, Pak, lihat nih. Bapak masuk ke peti kaca. Peti kaca, tutup peti kaca tuh. Rapat-rapat nggak ada yang keluar. Nah, Bapak mati kan di dalam kaca itu, kelihatan nggak ruhnya keluar? Dikatakan tentang ruh oleh Allah tuh, yas'alunaka 'anir ruh. Ketika ada yang berkata kepada Muhammad tentang ruh, hanya sedikit aja yang diketahui. Hanya sedikit aja. Semuanya itu adalah kuasa Allah sepenuhnya. Kita hanya diberikan sedikit aja ruh tentang hati. Jadi apa namanya? Baru itu akan rusak. Dulu istri bapak, Pak, istri bapak, termasuk istri saya. Oh, ketika pengantin baru, Pak. Namanya baru kan, pengantin baru. Sekarang mah pengantin bau. Jadi beda. Cuma R-nya hilang, Pak. Dulu mah baru, sekarang mah bau. Jadi karena ada cerita itu Pak Haji ya. Sepandai-pandainya menyimpan istri muda. Nah ini kan udah melenceng nih. Sepandai-pandainya menyimpan istri muda, suatu saat pasti tua juga. Pasti tua juga begitu. Jadi tidak akan muda terus, ya. Pasti akan tua. Nah itu pun hidup itu. Ini gimana ya? Begini amat ya badan. Lihat dulu, pikir gitu. Kita juga kan kalau mau olahraga, ketahui dulu nih. Saya kalau goes Pak, jauh Pak kalau goes nih. Kemarin di Malingping, Begedur saya, ke Binuangun. Itu saya ngukur diri Pak. Ketika naik ke Gunung Karang itu, Gunung Karang di Paneglang itu Pak. 4 jam saya ke atas. Di goes dari bawah, dari Cadasari itu. Nukik aja kan diri Pak. Istirahat lagi Pak. Ketika jantung sudah duk, berhenti istirahat. Terserah yang lain Pak. Karena saya ngukur gitu. Orang lain masih muda, boleh dia jalan. Saya ngukur. Itu kan nanjak Pak. Turun mah ke Paneglang ke alun-alun cuma 7 menit. 7 menit. Jadi semuanya diukur. Bapak tidak akan selamanya sehat terus. Nggak mungkin. Siapa di sini orang yang belum pernah sakit mana? Nggak ada. Karena sakit itu salah satunya juga untuk introspeksi kita. Oh iya ternyata Pak Haji usia makin tua itu mulai kita dibatasi dari kemaksiatan. Menjelang ajal dibatasi dengan kemaksiatan Pak. Mana dibatasi kemaksiatan Pak? Tidak bisa kemana-mana Bapak. Di rumah aja. Ya kan udah mulai itu. Nggak bisa mendengar. Yang jelek-jelek. Kenapa? Karena budak. Nggak bisa melihat yang bening-bening. Kenapa Pak? Nggak jelas kecuali duit. Coba Bapak kalau masih kuat. Waduh. Apalagi ditambah duit banyak. Udah tuh. Itu ada kasih sayang Allah. Sampai begini Pak Rasulullah. Saking cintanya kepada umatnya.
jika aku tidak menemukan umatku di dalam surga, maka akan cari di dalam neraka. Masya Allah. Jika aku tidak mendapatkan umatku di dalam surga, maka aku akan cari di neraka. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Itu kecintaannya. Selalu umat. Ya Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Oke. Nanti kita bahas itu di akidah tentang Rasul. Ya, akidah tentang Rasul. Karena nanti di akidah itu ada Allah, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ini menyangkut dengan tadi, dengan keimanan. Annahu law kana faniyan lakana hadisan. Jadi kalau dalilnya Allah itu rusak, misalkan rusak nih, maka Allah itu baru, wa huwa muhalun, tidak mungkin, mustahil Allah baru, mustahil Allah rusak. Jadi kita tidak wajib, Pak, kita wajib itu untuk mana sini nih? Nah, manusia itu, kita orang mukallaf itu mengetahui bahwa itu wujud. Tadi tuh, mengetahui bahwa itu wujud. Apa itu wujud? Ada. Mengetahui Allah wujud wajib. Mengetahui Allah ada wajib. Tapi tidak wajib kepada kita mengetahui Allah, wujudnya Allah itu untuk mengetahui ainu zatnya, ainnya, wujudnya, itu. Aduh, wah ada iya. Ini apa nih? Air nih, Pak. Saya ngomong, Pak. Air ada nggak, Pak? Air ada nggak? Ada. Mana, Pak? Air ada? Ada. Mana air? Ada wujudnya. Sekarang saya nanya, Bapak, Allah itu ada? Ada. Ada wujudnya? Jadi nggak wajib mengetahui ain wujudnya. Seperti apa sih wujudnya? Tidak wajib. Cuma wajibnya mengetahui bahwa Allah itu ada. Pak, ada angin nggak, Pak? Ada. Ada ya, Pak? Terasa ada? Mana wujudnya? Angin aja Bapak nggak tahu mana angin. Atau iya kerak doang ya, angin katanya ya. Padahal bukan angin itu ya. Atau Bapak kentut pakai plastik. Itu ya. Atau balon itu ditiup ya. Itu kelihatan nggak? Enggak. Lakana hadisan muhalu. Yang keempat, wa yajibu fi haqqi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi. Wajib dalam hak Allah Ta'ala sifat mukhalafatu lil hawadisi. Wa ma'nau annahu ta'ala laisa mumassalan lil hawadisi. Maksud lil hawadisi ini artinya adalah berbeda dengan makhluknya. Pak, yang bikin gelas ini siapa, Pak? Manusia. Manusia Pak ya? Yang bikin gelas ini. Sama enggak manusia itu dengan gelas ini? Enggak sama. Bapak buat apapun tidak akan sama, Pak. Apa yang sekarang ngetren itu AI. Hah? AI ya? AI tulisannya. AI gitu ya. Nah, itu sama enggak Pak manusia yang kita bikin itu dengan? Enggak sama.
diedit juga nggak bakalan sama. Nah, artinya Allah itu adalah pencipta, tidak mungkin sama dengan yang diciptakan, berbeda dengan makhluk. Jadi adanya Allah itu berbeda, kembali tadi tuh. Adanya Allah itu berbeda dengan makhluk, sehingga jangan dibandingkan gitu. Allah itu mendengar, langsung pikiran kita berarti punya kuping ya, gitu maksudnya tuh, berarti punya kuping ya. Allah itu melihat, berarti punya. Jangan dibandingkan itu, karena itu makhluk, gitu. Karena itu makhluk. Jadi Allah melihat dengan apa? Dengan zatnya. Allah berbeda dengan makhluknya ini, dengan makhluk, dengan apanya? Dengan zatnya Allah berbeda dengan makhluknya. Tidak mungkin sama. Ini nih Pak, sederhananya nih. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Kita ngomongin Pak, wahdaniyat tunggal esa. Nah, baru kemudian ke sifat ma'ani. Mana? Kudrat, berkuasa, mampu. Nah, mampu di sini, ini maksudnya Pak, mampu nih. Kalau manusia mah mampunya terbatas. Kenapa Bapak mampu berjalan ke sini? Saya berjalan ke sini. Karena Bapak makan pagi sore. Kalau tidak makan Bapak, seminggu aja tidak makan, bisa nggak jalan ke sini Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Maksudnya apa tuh? Maksudnya gini, manusia mampu, iya, tapi bergantung kepada yang lainnya. Kita bergantung Pak. Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi semua gerak-gerik kita yang ada, itu semuanya adalah kehendak Allah. Bapak ngomong gini, salah nggak nih? Aduh, kalau nggak ada obat tadi malam, saya pingsan. Nah, itu kan omongan yang sederhana, tapi menyimpang, Pak. Aduh, saya kalau tadi malam nggak minum obat, mati saya. Nah, kalimat itu sering diucapkan menjadi lumrah, padahal menyesatkan. Karena kita meyakini bahwa obat itu punya kekuatan. Padahal yang memberikan semuanya itu adalah Allah. Karena itu mah benda, Pak. Oh, kalau tidak makan mah tidak mungkin hidup. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, Pak. Berapa ratus tahun? 300 tahun. Tidur, tidak makan, tidak minum. Tapi karena kehendak Allah, maka hiduplah dengan kehendak Allah. Terima semuanya. Bapak bisa jalan ke sini, berapa banyak orang yang bisa jalan sekarang. Bahkan yang dikubur pun pengen balik lagi ke dunia. Mau ngapain? Mau beramal soleh, Pak. Itu yang dikubur itu mau balik lagi. Mau seperti kita, Pak. Saya sering nih Pak Haji mendeklarasikan. Bapak pergilah ke Tobat. Dekat kita Pak, Tobat. Banyak kita bahagia Pak, punya rumah sakit namanya Tobat. Jadi sebelum meninggal, tobat dulu Pak. Ya, sebelum meninggal tobat dulu. Coba Bapak tanya tuh yang sakit di rumah sakit. Tanya Pak. Pak, mau apa Bapak di sini? Iseng-iseng aja Pak nanya. Bapak mau apa Pak di sini Pak? Itu pasti Pak, Bapak ditempeleng. Pasti jawabannya mau sehat. Mau sehat Pak. Nggak ada dia keinginan yang lain Pak. Pak, Bapak di sini mau nikah lagi ya? Tempeleng Pak. Pak, di sini Bapak mau belanja Pak.
Cuma satu, mau sehat. Keluar biaya nggak dia? Keluar biaya. Repot nggak yang lainnya? Repot. Hanya untuk sehat. Yang tidak bisa berjalan, mau bisa berjalan. Yang tidak bisa melihat, mau melihat. Ya kan? Yang tidak bisa minum, mau minum. Yang tidak bisa BAB, Pak Haji. Makanya saya Pak RW, mantan RW, Pak Toto ya. Itu saya ngomong Pak depannya. Kalau saya nggak ketemu Bapak, wasilahnya Pak, 3 hari aja nggak ketemu, sakit saya Pak. 3 hari nggak ketemu Toto, Pak tahu Toto? Kloset itu kan Toto mati. Coba 3 hari aja nggak ketemu Toto. Gimana begitu? Masya Allah. Sampai orang disumbat, disumpel, keluarin ininya di endoskop. Ada kemarin Pak, paman saya dari anus Pak, dari anus dimasukin kamera. Masukin kamera Pak. Hanya ingin mengetahui lambungnya seperti apa, ininya anusnya. Ternyata ada luka-luka itu, luka-luka jadi perih itu, masukin kamera. Dibius total Pak. Ayo Pak betul. Waduh kemarin saya di sana tuh di Belaraja, dibuka ininya Pak. Wow, mantan jawara Pak di sininya. Bekas jahitan. Kenapa Pak? Di bypass jantungnya Pak. Jadi jantungnya dibuka, dikeluarin Pak. Coba. Jantungnya dikeluarin, ditambal. Diputusin, disambung. Ini. Ya Allah Pak, sampai ke sana. Itu Pak. Jadi bersyukur dah. Terakhir nih, mohon maaf. Nanti kita lanjut dari itu ya. Masih dari sifat mukhalafatul lil hawadisi. Pak Haji, setan itu ketika diultimatum, diponis oleh Allah menjadi makhluk yang sesat. Karena tidak mau sujud kepada Adam, ponis. Maka iblis bersumpah. Fabima agwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Disebabkan engkau telah menjadikan aku sesat, maka aku akan sesatkan manusia, mereka itu, siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Udah Pak. Pokoknya setan itu tetap dia akan menggoda manusia. Titik lemahnya. Karena kita punya titik lemah Pak. Sebutkan ayat yang lain tuh. Zuyyina lin-nasi hubus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Dijadikan indah dalam pandangan manusia linnasi hubus sahawati minan nisa, kepengen, ingin kepada perempuan satu. Bapak melihat perempuan Pak, coba tuh lihat rambutnya di belakang panjang, Nur ya, nengok Nurdin. Oh, ternyata panjang rambutnya doang. Jadi indah aja Pak, wanita mah Pak. Bapak walaupun di rumah lebih cantik istri Bapak, tetap aja ngelirik Pak, karena memang pakai screenshot. Screenshot mah ini. Juyina linasi hubus sawati minan nisa wal banin, anak-anak Pak. Indah aja tuh ke anak-anak Bapak. Bapak punya anak, indah aja Pak. Secapek apapun ketika pulang ke rumah anak udah apa aja, dah hilang capek. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Kemudian juga tentang apa tuh? Kendaraan. Oh, kendaraan Pak. Seneng indah itu. Apalagi emas, perak. Jadi kan indah. Dari mana ini letaknya nih? Setan itu iblis. Fabima agwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan datangi manusia itu.
Ya, aku akan sesatkan mereka sirotokal mustaqim dari jalanmu yang lurus. Waduh, wah, didatangi kita. Mana? Sumala atiyannahum. Kemudian kami datangi mereka mimbaini aidihim, dari depannya. Datang dari depan Pak setan. Maksudnya datang dari depan gimana tuh? Dibuat kita keraguan tentang masa depan. Ragu tentang akhirat. Kan kita kan sering begini Pak Haji ngomong nih. Nah, nanti masa depanmu sukses ya. Kan kita masa depan mah hanya bisa kerja, sukses, banyak duit. Gitu aja kan pilihnya. Masa depan itu. Padahal itu bukan masa depan. Masa depan mah nanti. Di akhirat. Itu masa depan. Kalau itu mah bakal ditinggal. Tuh. Di situ Pak. Diganggu kita Pak. Sehingga siang, malam, lain sebagainya dikatakan lupa terhadap Allah. Wa min khalfihim, dari belakang. Mana dari belakang Pak? Dibuat kita ketakutan tentang dunia. Mana? Uang, harta, tahta, wanita. 3 tak Pak. Harta, tahta, wanita. Sehingga sikut kanan, sikut kiri, membuat depan, belakang. Kan apa tadi? Ketakutan tidak dapat. Setan mencela dari situ. Dah ambil. Kalau mau kebijaksanaan harus ada kebijaksiniin. Oh ya, bijaksanaan, jaksiniin. Terus itu dah. Hajar sana sini udah. Hajar lagi dari wa'an aimanihim, dari samping kanan. Hajar lagi samping kanan. Mana? Berbuat kebaikan tapi bukan karena Allah. Dia sudah berbuat kebaikan tapi bukan karena Allah, ingin dipuji manusia. Ingin dikatakan orang alim, itu kan? Ingin dikatakan ustadznya, kiainya. Waduh, dia udah berbuat baik, tapi dihantam lagi. Ketika dia berinfak sedekah, tujuannya manusia ingin dilihat. Wan sama ilihim, dari samping kanan kiri, dia apa? Dijerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Target setan itu Pak, nggak ada dosa kecil. Hati-hati Pak. Target setan itu tidak ada dosa kecil, selalu dosa besar. Contoh begini nih Pak Haji nih. Ada guru, sebentar 5 menit lagi ya. Ada guru harus masuk jam 7.00. Dia harus masuk ke kelas. Sekarang dia lambat 5 menit. Lambat Pak, 5 menit. 5 menit lambat, dosa nggak Pak? Dosa nggak? Dosa. Orang harusnya juga jam 7. Karena dia 5 menit saja itu sudah dirugikan siswa. Yang harusnya dia ada di kelas jam 7 5 menit. Cuma 5 menit ini, kan gitu ya. Jadi bukan dosa 5 menit itunya. Itunya mah kecil 5 menit. Tapi dia tidak mengakui bahwa itu dosa. Akhirnya menjadi hal yang biasa. Kedepannya, kemarin juga 5 menit nggak diapa-apain, tenang aja. Sehingga tidak ada memperbaiki. Karena dia tidak meyakini bahwa itu dosa. Lambat laun yang kecil pun menjadi besar. Tidak ada dosa kecil kalau sering dilakukan. Tidak ada dosa besar kalau memang bertobat kepada Allah. Kan gitu Pak. Tidak ada dosa kecil kalau sering dilakukan. Tidak ada dosa kecil kalau sering dilakukan. Pasti menjadi besar. Tidak ada dosa besar kecuali bertobat kepada Allah. Jadi sekecil apapun dosa itu hindari. Bukan masalah tadi dosanya, tapi tidak mengakuinya sebagai dosa. Sekarang saya nanya ke bapak-bapak. Iblis beriman nggak kepada Allah? Waduh Pak, lebih kuat daripada kita. Dia mah di awal, gitu ya. Diciptakannya awal. Ini lagi dengan Allah gitu, ada di surga itu. Awalnya Pak. Lebih Pak.
punya pengetahuan, iblis punya Pak segalanya. Apa kelemahan iblis satu? Sombong. Tidak patuh terhadap perintah Allah karena menginikan dirinya sebagai apa tuh bahasanya itu? Senior di surga. Senior. Saya senior. Padahal yang merintahkannya siapa? Allah. Maksudnya gini, jangan mandang manusianya. Tapi pandanglah siapa yang memerintahnya. Dengan keyakinan Pak, siapa yang memerintahnya? Sekarang yang memerintah kita untuk sholat siapa? Yang mewajibkan kita sholat? Allah. Maka ikuti. Kata-kata terakhirnya adalah bahwa kewajiban yang datang dari Allah itu adalah kebutuhan bagi kita. Maka nikmati itu Pak. Nikmati itu. Bapak butuh makan, maka makan pun dinikmati. Bapak butuh menikah, maka menikah dinikmati. Bapak butuh apalagi tuh minum, maka minum juga dinikmati. Begitupun kalau tadi mah zahir Pak. Bapak butuh Allah, maka nikmati perintahnya tadi karena kebutuhan kita. Itu ya. Makan dinikmati, minum dinikmati, bersyukur kepada Allah. Maka ada yang lainnya mana? Salat dan kewajiban yang diberikan oleh Allah itu adalah kebutuhan kita. Allah tahu tuh, manusia, ente butuh itu, datang. Kamu butuh itu, datang. Kamu butuh itu, datang. Ya. Jadi semakin mengerucut bahwa keyakinan pertama, pondasi dasar itu adalah keimanan. Ketika sudah meyakini sepenuhnya, maka segala apa yang dititahkan oleh Allah tidak akan ditinggalkan. Karena sudah yakin, Pak. Kenapa Bapak hidup dengan istri di sini? Karena sudah yakin. Bapak milih dia, udah yakin, Pak. Istri Bapak juga meninggalkan orang tuanya karena sudah yakin bisa bahagia hidup dengan Bapak. Begitu sudah ternyata sengsara, ngomong istrinya, Pak, kan dulu mah Bapak mau menjadikan aku ini adalah sebagai harta kamu, tidak ada duanya. Begitu hidup miskin, kata suaminya, kan aku sudah ngomong, milikku itu hanya kamu seorang. Hanya nggak punya apa-apa. Jadi kata si lakinya, milikku hanya dirimu seorang. Ternyata dia punya itu doang, nggak punya apa-apa, Pak. Itu yang disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran adanya dari Allah. Kebodohannya adalah kebodohan saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kita kalau nanti suatu saat bisa diinikan ya. Kalau ada itu apa namanya? Whiteboard. Ya, whiteboard itu kita tulis gitu satu-satu. Ada ya? Nah itu, kenapa tulis satu-satu? Walaupun hanya satu sifat, tapi mendasar itu lebih utama supaya mengetahui gitu ya, cara jelas, cara gamblang, intinya. Jadi pelan-pelan. Ya. Kalau untuk baca ini semua kan tidak mungkin bisa ini semua ya. Kalau ini mah udah gundul Pak Haji, yang berewok aja susah ya. Gundul. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.